Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iwan Faris Asyidik. Di sini kita akan mempelajari pelajaran matematika, tetapi dengan materi baru. Yang sebelumnya kita mempelajari materi notasi sigma induksi matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2 matematika wajib kelas 11. Nah, ini kita akan mempelajari materi program linier. Program linier ini merupakan salah satu sub materi matematika sosial yang menjelaskan hampir mendominasi tentang kehidupan kita di dunia nyata, yaitu perhitungan-perhitungan mendasar yang biasa kita jumpai ketika kita membeli sesuatu di warung, di toko, atau menghitung berapa jumlah barang yang kita beli, diakumulasi lalu kita eliminasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita seperti itu, supaya kalian lebih mahir dalam menjalankan matematika sosial ya di kehidupan nyata. Sebelum kita masuk ke inti materi, di awal permulaan bab ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan garis yang sebelumnya kalian sudah pelajari di SMP. Mungkin ada yang sudah ya, atau ada yang lupa. Nanti saya akan menjelaskan kembali materi tentang persamaan garis, karena materi persamaan garis ini sangat diperlukan dalam perhitungan program linier. Ini salah satu materi mendasar yang wajib kalian kuasai supaya nanti pada saat perhitungannya tidak akan salah. Seperti itu. Oke, di belakang saya sudah ada materi. Di sini materi persamaan garis, sini akan saya menjelaskan ada satu contoh soal yang cukup mudah. Kalian siapkan buku tulis dan pulpennya. Setelah saya menjelaskan, kalian baru mencatat. Seperti itu. Mari disimak. Nah, di sini nomor satu yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y. 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Lalu persamaan yang kedua 3x plus 4y kurang dari 12. Lalu x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita mengerjakan salah satu dari persamaan tersebut. Persamaan yang pertama yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan yang pertama kita punya 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Ini kurang dari sama dengan 4. Nah, langkah awalnya adalah kita membuat kotak ya. Kita membuat kotak. Isinya adalah x dan y. Bagaimana kita menemukan angka-angka 0, 2, 4, 0 ini? Yaitu dengan cara percobaan. Kita punya 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita masukkan x-nya 0 ya. Kita masukkan x-nya 0. Jika kita masukkan x-nya 0, sini kita contoh perhitungan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, kita masukkan x-nya 0. Kita ganti x-nya 0, 2 dikali 0 plus y kurang dari sama dengan 4. Berarti 2 kali 0, 0 ya, 0 plus y kurang dari sama dengan 4. Maka y-nya kita mendapatkan 4. Betul. Berarti di sini x-nya 0, jika x-nya 0 maka mendapatkan y-nya 4. Maka kita punya 0,4. Sampai sini paham ya? Kita coba yang kedua. Coba setelah kita masukkan x-nya 0, kita masukkan y-nya 0. Jika kita masukkan y-nya 0, di sini kita coba. Dua x plus y kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. Berarti sini 2x plus 0 kurang dari sama dengan 4.
Berarti 2x kurang dari sama dengan 4, karena y-nya kita ganti 0. Berarti x sama dengan x kurang dari sama dengan 4 per 2. Berarti x kurang dari sama dengan 2. Berarti jika y-nya 0, maka mendapatkan x-nya 2. Seperti itu. Berarti kita mendapatkan titik baru, yaitu 2,0. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan titik, kita coba persamaan yang kedua kembali ya. Kita coba persamaan nomor 2. Sama seperti persamaan yang pertama, persamaan yang kedua ini kita punya 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Persamaan yang kedua. Berarti 3x plus 4t kurang dari sama dengan 12. Kita buat kotak lagi ya. Kita buat kotak lagi. Lalu kita coba yang pertama, jika x-nya 0. Ya. X 0, kita punya 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Jika x-nya 0, y-nya berapa? Kita di sini saya sudah menulis y-nya 3. Coba kita buktikan dengan memasukkan x-nya 0. 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Jika x-nya 0, berarti 3 kali 0 plus 4 y kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0 ya. Berarti tinggal kita tulis 4y kurang dari sama dengan 12. Berarti y kurang dari sama dengan 12 dibagi 4. Berarti y-nya 3 ya. Benar, berarti y-nya 3. Berarti kita punya titik berikutnya, yaitu 0,3. Selanjutnya kita masukkan setelah x-nya sama kurang, kita masukkan x-nya 0, kita substitusikan. Lalu berikutnya y-nya 0. Jika y-nya 0, kita masukkan 0. Ya. Y-nya 0, kita punya 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Jika y-nya kita ganti 0, berarti sini 4 dikali 0. 0, berarti sisa 3x kurang dari sama dengan 12. Berarti x-nya kurang dari sama dengan 12 dibagi 3. Berarti kita mendapatkan x-nya adalah 4. Seperti itu ya. Mudah nih. Berarti kita punya titik yang kedua, yaitu 4,0. Ingat ya, dibacanya itu dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah, bukan dari samping, tapi ke atas ke bawah. Ini contoh, sini 0,3, berikutnya adalah 4,0, ini 0,4, lalu 2,0. Jadi bukan dari samping, dari atas ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik tersebut, kita buat grafiknya ya. Membuat grafik sepertinya kalian sudah belajar di SMP ya. Membuat grafik. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kita kan harus menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu yang di garis-garis ini. Sebelumnya kita tentukan dulu, kita sudah punya 0,4. Pertama dari persamaan yang pertama ya, kita punya titik 0,4. X-nya di 0, Y-nya di 4. Nah, di sini nih. Ini kita namakan 0,4. Ini 0,4, titik 0,4. Lalu berikutnya kita punya titik 2,0. X-nya di 2, Y-nya di 0. Berarti sini 2,0. Titik 2,0 dan 0,4 kita tarik garis. Ini kita tarik garis. Berikutnya persamaan yang kedua, kita punya titik 0,3. X 0, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, di sini adalah 0,3. Garis sini 0,3 nih. Berikutnya kita punya titik 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Di sini 4,0. Lalu titik 4,0
kita tarik garis dengan 0,3. Nah, di sini kita mempunyai titik potong ya. Kita punya titik potong sini yang membatasi tipot. Kita punya titik potong. Tapi yang kita cari di awal ini, kita hanya mencari himpunan penyelesaiannya, berarti daerah yang diarsir. Bagaimana kita tahu daerah yang diarsir ini bagian ini? Kita lihat dulu tandanya, tanda persamaannya. Di sini dua-duanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti dia kan ke arah kiri ya. Ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Kalau lebih dari itu ke kanan. Kalau kurang dari sama dengan itu berarti ke arah kiri. Berarti dia itu dibatasi oleh dua persamaan tersebut. Maka dari itu, himpunan penyelesaiannya itu tidak akan lebih dari garis-garis yang dibentuk oleh persamaan. Berarti dia dibatasi oleh dua garis. Nah, dia dibatasi garis ini. Nah, ini. Jadi yang diarsir adalah bagian dalam. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi garis ini kita sebut garis persamaan yang pertama, 2x plus y kurang dari, ini ya, kurang dari sama dengan 4. Garis yang ini berarti garis yang kedua, yaitu garis yang dibentuk oleh persamaan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 kita akan membahas bagaimana jika lebih dari sama dengan ya. Perhatikan di video selanjutnya, di segmen selanjutnya. Nah, untuk yang dikurang dari sama dengan, saya harap kalian mengerti. Jika kalian masih belum mengerti, silahkan nanti bertanya ya, oke? Dicatat terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 2 ini kita akan membahas soal yang lebih dari ya, soal yang lebih dari. Kalau sebelumnya kan kita membahas soal kurang dari sama dengan. Berarti sekarang kita membahas soal lebih dari sama dengan. Nah, silakan diperhatikan. Di sini saya mempunyai soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Lalu 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Ini persamaan pertama nih. Persamaan satu. Ini persamaan 2. Yang pertama nih kita lihat tandanya ya. X lebih dari sama dengan 8. Yang kedua juga 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Jadi beda tandanya. Sebelumnya kalau kita soal nomor 1 adalah kurang dari sama dengan, kalau soal yang sekarang itu adalah lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, cara pengerjaannya sama seperti soal nomor 1. Cara pengerjaannya sama. Cuma yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengarsirnya, seperti itu. Nah, untuk soal ini langkah pertama sama, yaitu dengan membuat kotak ya. Kita buat kotak. Kotak dalamnya terisi X, lalu Y. Kita buat kotak. Persamaan yang pertama itu kita mempunyai X plus 2Y sama dengan 8. Nah, bagaimana jika kita masukkan X-nya 0? Jika kita masukkan X-nya 0, ini X-nya kita ganti 0, berarti kita menjadi X plus 2Y ini lebih ya, lebih dari sama dengan 8. Berarti di sini 0 ya. 0 plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Berarti di sini Y lebih dari sama dengan 8 per 2. Y-nya adalah 4. Benar ya? Berarti kita punya titik yang pertama, yaitu adalah 0,4.
4. Lalu berikutnya, setelah kita mencoba memasukkan X dengan angka 0, maka berikutnya kita masukkan Y dengan angka 0. Jika Y-nya 0, nih, ini kita ganti 0. Maka dengan mudah X-nya adalah 8. Maka titik yang kedua kita mendapatkan 8,0. Seperti itu ya. Lalu persamaan yang kedua, kita mempunyai 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12 ya. Sama langkahnya, kita buat kotak dulu. Kalian buat kotaknya. Kita masukkan angka yang pertama adalah 0, X-nya 0 ya. Kita masukkan X 0. 3X berarti sini 3 dikali 0 plus 2Y lebih dari 12, berarti menjadi 2Y lebih dari 12. Y nya 12 dibagi 2, berarti Y nya adalah 6. Y nya 6. Kita memperoleh titik yang pertama dari persamaan kedua, yaitu 0,6. Nah, berikutnya kita masukkan Y-nya 0. Jika Y-nya kita masukkan angka 0 ya, Y-nya masukkan angka 0, ini kita ganti 0, maka tersisa 3X lebih dari sama dengan 12, berarti X-nya 12 bagi 3, 4 ya. 4. Berarti di sini sama dengan titik berikutnya adalah 4,0. Nah, sekarang dari titik-titik barusan yang telah kita kerjakan, kita masukkan ke dalam grafik ya. Kita masukkan ke dalam grafik. Sekarang kita identifikasi dari persamaan yang pertama. Dari titik yang kita sudah punya, yaitu 0,4 dan 8,0. Sekarang kita masukkan cari 0,4. 0,4 mana 0,4? Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kita cari lagi. Kalian buat ya. Di sini titik, ini garis X nih, X. Ini Y. X-nya 0, Y-nya 4, berarti ke atas. Di sini 0,4. Berikutnya 8,0, X-nya 8 ya. X-nya 8. Nih sini 8. Y-nya 0. Berarti Y-nya 0. Kita punya 8,0 di ujung. Dari titik 0,4 dengan 8,0, berarti kita tarik garis. Kenapa ditarik garis? Karena dia adalah satu persamaan yang sama, yaitu persamaan X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Berikutnya di persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita mempunyai persamaan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Titik-titik yang kita dapat itu adalah 0,6 dan 4,0. Pertama kita buat 0,6. 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti X-nya di titik bawah, Y-nya di atas. 0,6 nih, 0,6. Berikutnya yaitu 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0. Cari X-nya di titik 4 di bawah, Y-nya di 0. Berarti di sini 4,0. Tariklah garis. Set dari 0,6 dan 4,0. Nah, ini baru persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Nah, berarti kita sudah mendapatkan dua
garis. Kita lihat tandanya yaitu untuk soal ini adalah lebih dari sama dengan, lebih berarti dia ke kanan. Dari dua garis yang telah kita buat, set, dua-duanya sama dengan lebih dari sama dengan, sama ya, kompak dia. Berarti garis yang terakhir, ini kita lihat nih ya, garis dibatasi dua garis, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ke luar, ke kanan, ke atas, kanan atas, bukan ke dalam, karena dua-duanya adalah lebih dari sama dengan, berarti dia ke atas nih, seperti ini ya, dia ke atas. Seperti itu. Bagaimana kalian semoga mengerti dalam mengerjakan soal persamaan garis dalam menentukan himpunan penyelesaian. Karena ini masih gampang ya, nggak ada yang ribet. Jika masih ada yang sulit untuk memahami, silahkan di rewind videonya ya, diputar ulang penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada video ini saya harap kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan garis dalam program linier ya. Ini masih soal awal karena masih di tahap percobaan ya, percobaan jawaban. Jadi langkah pertama kalian adalah membuat kotak dalam menyelesaikan ini. Lalu dicoba dimasukkan X-nya 0, mendapatkan angka Y. Berarti kalau dimasukkan Y-nya dapat 0, berarti dapat angka X. Dari satu persamaan kalian mendapatkan 2 titik. Ya. Dari titiknya tersebut kalian buatlah garis persamaannya di diagram grafik. Setelah kalian mendapatkan 2 garis persamaan dari 2 persamaan, 2 garis di diagram grafik yang didapat dari persamaan garis, lalu kalian buat nih, pasti dia berpotongan, tidak mungkin tidak berpotongan. Kalau soalnya benar pasti berpotongan. Angka selanjutnya adalah kalian lihat tandanya ya, entah itu kurang dari atau lebih dari. Jika lebih dari berarti dia ke arah kanan atas, ke arah luar. Jika kurang dari berarti dia ke arah dalam, seperti itu. Sesederhana itu, oke? Semoga kalian mengerti untuk materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya, semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus nanti pada saat latihan ya, dengan memahami video ini, karena ini video awal yang sangat mendasar, sangat basic sekali untuk kalian pahami. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like ya video ini, dan kalian sebarkan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.